समझे? वो तो mad about you. Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Rajniti. Film yang dirilis tahun 2010 ini disutradarai oleh Prakash Jha dan dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Ajay Devgan, Katrina Kaif, Arjun Rampal, Manoj Bajpayee, dan Nana Patekar. Rajniti berkisah tentang drama politik antara anak sultan melawan anak buangan, di mana drama ini tersaji penuh dengan intrik dan juga dendam. Mereka saling bunuh, padahal sejatinya mereka masih satu aliran darah. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ada seorang wanita bernama Bharati. Bharati memiliki ayah bernama Ramnath Rai. Ramnath Rai adalah seorang politisi yang berkuasa sebagai menteri selama 14 tahun. Kekuasaan Ramnath Rai ditentang oleh lawan politiknya yang bernama Bhaskar. Sejak ditentang oleh Bhaskar, popularitas partai Ramnath Rai kian menurun dan mulai kehilangan simpati publik karena Bhaskar mengkritik kepemimpinan dan juga sepak terjang Tuan Ramnath yang dianggap korup. Bhaskar adalah teman Bharati dan Bharati lebih memilih mendukung Bhaskar ketimbang ayahnya sendiri dalam hal politik. Bharati pada akhirnya jatuh cinta pada karisma seorang Bhaskar. Suatu malam ia tidak mampu untuk menutupi perasaan itu. Bharati menggoda Bhaskar dan mereka berdua kemudian bermesraan. Setelah meniduri Bharati, Bhaskar justru merasa bersalah karena telah mengkhianati pertemanan mereka. Ia kemudian pergi meninggalkan Bharati. Bharati akhirnya hamil dan ia terpaksa berjuang sendirian. Ketika melahirkan, anak Bharati dibuang oleh pria bernama Gopal atas perintah ayah Bharati. Gopal adalah penasihat politik sekaligus orang kepercayaan Tuan Ramnath. Setelahnya, Gopal menjodohkan Bharati dengan pria bernama Chandra Pratap. Chandra Pratap memiliki kakak laki-laki yang bernama Banu Pratap dan ia adalah seorang pemimpin partai politik yang dinamakan Partai Rastrawadi. Banu Pratap memiliki seorang anak bernama Virindra alias Viru. Sementara adik Banu Pratap yang bernama Chandra Pratap memiliki dua orang anak yaitu Samar dan Priti. Sejak anaknya Bharati menikah dengan Chandra, Partai Ramnath Rai menjalin koalisi dengan Partai Rastrawadi dan menjadi partai besar yang selalu menang dalam pemilu. Suraj adalah anak Bharati yang dibuang Gopal di sungai Benaras. Suraj ditemukan oleh Ram Charitar dan diangkat menjadi anaknya. Kebetulan Ram dan istrinya adalah Pasutri Mandul. Suraj merupakan seorang pemain kabadi yang terkenal dengan sifat baik dan juga pedulinya. Ia digandrungi oleh teman-temannya sebagai pemimpin orang-orang miskin dan berkasta rendahan. Ram Charitar bekerja sebagai sopir pribadi Tuan Chandra Pratap, suami Bharati. Hari itu ia menjemput Samar yang baru saja pulang dari Amerika setelah menyelesaikan gelar doktornya di sana. Di tengah perjalanan, mobil yang dinaiki Samar dihentikan oleh wanita cantik yang bernama Indu. Indu mengaku bahwa ia sangat merindukan Samar. Partai koalisi antara Partai Ramnath dan Rastrawadi saat ini dipimpin oleh Tuan Banu Pratap. Banu Pratap akan mengundurkan diri dalam waktu dekat dan terjadi perebutan kepemimpinan di dalam tubuh partai itu sendiri. Ada 3 orang yang begitu menginginkan posisi tersebut. Orang pertama tentu saja Tuan Ramnath Rai, ayah Bharati. Tetapi sayang, ia tidak mendapatkan banyak dukungan. Orang kedua adalah anak dari Tuan Banu yang bernama Viru. Dan orang terakhir adalah Priti, anak laki-laki Tuan Chandra Pratap.
Piru dan Priti bukanlah pria yang baik. Piru memiliki tabiat yaitu suka merendahkan orang lain. Ia sering mengejek Tuan Ramnat. Sementara Priti, selain temperamen, ia juga selingkuh dengan seorang wanita anggota partai yang bernama Puja. Puja dengan sukarela digauli oleh Priti karena ia berharap Priti akan mempromosikan dirinya sebagai calon menteri dalam pilkada mendatang. Tetapi Priti tidak pernah memberikan tempat itu kepada Puja. Malam itu Tuan Banu Pratap berulang tahun dan ia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari partai. Sesaat sebelum menyelesaikan kata sambutannya, Tuan Banu Pratap terkena serangan jantung dan stroke. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika siuman, Banu menunjukkan adiknya Chandra Pratap sebagai pengganti dirinya, sementara anaknya Viru hanya kebagian jabatan sebagai sekretaris umum partai. Keputusan itu membuat Piru sakit hati terhadap keluarga Tuan Chandra. Viru meminta agar dirinya dicalonkan menjadi wali kota di wilayah Madopur. Tetapi anggota partai tidak setuju karena calon wali kota Madopur hanya untuk ketua partai saja dan biasanya wali kota Madopur akan dicalonkan untuk menjadi perdana menteri. Viru kemudian meminta bantuan agar dirinya dicalonkan menjadi menteri di wilayah Azad Nagar. Tetapi permintaannya ditolak karena Tuan Chandra sudah memberikan kepercayaan kepada anaknya Priti untuk memilih siapa calon yang akan bersaing di wilayah tersebut. Alhasil, sekalipun punya jabatan di partai, Viru seakan tidak punya power karena Tuan Chandra terlalu otoriter dan memonopoli keputusan partai. Priti mendatangi wilayah Azad Nagar. Ia mengumumkan jika calon menteri yang akan bertarung untuk dapil di Azad Nagar adalah orang kepercayaannya yang bernama Jivan Kumar. Keputusan Priti ditentang oleh Suraj. Menurut Suraj, pemimpin Azad Nagar haruslah berasal dari wilayah Azad Nagar itu sendiri. Karena hanya orang Azad Nagar yang bisa memahami kebutuhan orang-orang di sana. Sedangkan Jipan jelas-jelas orang luar. Pendapat Suraj mendapatkan dukungan dari massa yang membanjiri lapangan itu. Massa bahkan meneriakkan nama Suraj sebagai calon pemimpin mereka. Merasa suasana sudah mulai tidak kondusif, Priti kemudian memilih pergi dari tempat itu. Malam harinya, Suraj dan warga berunding tentang pemimpin yang layak untuk wilayah mereka. Sekalipun Suraj mendapatkan banyak dukungan, tetapi ia tetap tidak bisa menjadi pemimpin di sana karena Suraj tidak punya partai. Suraj harus bertarung melalui jalur independen, tetapi jika ia menang, Suraj masih saja kesulitan untuk mewujudkan visi misinya membangun wilayah Azad Nagar karena ia tidak punya koalisi. Beruntung, ketika menemukan jalan buntu, Suraj justru didatangi oleh orang kepercayaan Viru yang bernama Babulai. Keesokan harinya, Suraj datang ke kantor partai Rastrawadi. Ia didampingi langsung oleh Tuan Viru. Sebagai sekretaris umum partai, Viru punya jatah untuk mengusulkan seorang calon dan Viru menunjuk Suraj sebagai bakal calon pemimpin yang akan bertarung di dapil Azad Nagar. Keputusan Viru membuat Priti tidak bisa berbuat banyak. Usulan Viru ini akan dibahas di dalam sidang terbatas para petinggi partai. Suraj bisa menjadi ancaman jika ia berhasil memenangkan pemilu di dapil Azad Nagar. Karena itulah, penasehat partai yang bernama Gopal berusaha untuk menghentikan langkahnya di dunia perpolitikan. Gopal kemudian mendatangi kediaman Suraj dan ia mulai mengumpulkan warga. Setelahnya, Gopal mengumumkan bahwa partai Rastrawadi akan mempertimbangkan aspirasi warga Azad Nagar. Pemimpin mereka akan tetap diambil dari orang yang berdomisili di Azad Nagar. Dan yang akan dicalonkan menjadi pemimpin adalah ayah Suraj yang bernama Ram Charitar, sopir pribadi Tuan Chandra. Keputusan Gopal sontak membuat semua orang terkejut. Bahkan Tuan Ram sendiri menolak ide itu. Tetapi Gopal tetap pada keputusannya. Karena tidak mau dicap sebagai anak durhaka, Suraj juga terpaksa menerima keputusan Gopal untuk menjadikan ayahnya sebagai bakal calon menteri di wilayah mereka. Sementara itu, Viru terkejut melihat daftar nama para calon yang diusungkan oleh partai mereka. Tidak ada nama Suraj di sana. Viru berusaha menentang keputusan itu.
Tetapi ia dianggap menentang keputusan partai dan jika ia terus ngeyel, maka Tuan Chandra akan mengancam memecat Viru dari Partai Rastrawadi. Viru terpaksa meninggalkan ruangan rapat dengan sejuta kekesalan. Malam harinya, ia terlihat mabuk-mabukan dan mulai melampiaskan kekecewaannya. Viru bahkan berniat mendirikan partai baru, tetapi Surats melarangnya. Surats berjanji akan membatalkan semua rencana lawan politiknya Viru. Ia bahkan berjanji untuk mewujudkan mimpi Viru menjadi seorang Perdana Menteri. ये लंच ऑर्गेनाइज किया है तुम थोड़े Indu adalah teman masa kecil Samar dan ia tergila-gila kepada Samar. Indu mengajak Samar ke sebuah kafe dan di sana ia memberanikan diri untuk mengutarakan cintanya kepada Samar. Samar justru menolak perasaan Indu. Samar mengaku bahwa ia tidak bisa mencintai Indu, tetapi ia tidak menjelaskan alasannya. Suatu malam, Samar berangkat ke bandara karena ia ingin kembali ke Amerika untuk menjadi seorang dosen di sana. Samar diantar oleh ayahnya Tuan Chandra. Ketika tiba di bandara, Tuan Chandra ditelepon oleh Tuan Babulai, orang kepercayaan Tuan Viru. Babulai meminta Tuan Chandra untuk segera ke rumah sakit karena kondisi kakaknya Banu Pratap sedang dalam keadaan kritis. Tuan Chandra kemudian buru-buru pergi. Sementara itu, di bandara, Samar justru bertemu dengan Indu. Indu kemudian memeluk Samar dan mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa pria itu. Tetapi, lagi-lagi Samar terpaksa pergi tanpa mengucapkan kata-kata cinta untuk Indu. Tuan Chandra sedang dalam perjalanan. Ia dikawal oleh segerombolan polisi. Mendadak jalanan di depan mereka macet dan sejurus kemudian. क्लियर करवाइए जल्दी। Tuan Chandra segera dibawa ke rumah sakit. Ia ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal di bagian leher. Mengetahui ayahnya tertembak, Priti murka. Ia kecewa dengan polisi yang bertugas mengawal ayahnya. Tidak lama berselang, polisi Sharma muncul di TKP. Ia adalah kaki tangan Viru. Kedatangan Sharma ditolak oleh Priti karena Priti terlanjur kecewa dengan kinerja Sharma. Priti berniat memukuli Sharma, tetapi ia dihadang oleh beberapa polisi lainnya. Samar melihat berita penembakan ayahnya di TV. Ia kemudian dijemput oleh Gopal di bandara. Samar batal berangkat ke Amerika. Ia dan Gopal kemudian bergegas ke rumah sakit dan menemukan Priti yang sedang dipegang oleh beberapa polisi. Samar berusaha untuk melepaskan abangnya, tetapi ia justru ditampar oleh polisi Sharma. Setelah menampar Samar, Sharma memaksanya untuk meminta maaf karena dianggap membentak polisi. Samar terpaksa meminta maaf kepada Sharma karena ia harus buru-buru menemui ayahnya yang sedang sekarat di ruang operasi. Menurut dokter, Tuan Chandra butuh banyak darah dan Samar segera mendonorkan darah untuknya. Setelah melihat kondisi ayahnya, Samar benar-benar terpukul dan api dendam mulai membara di hatinya. Ribuan simpatisan memenuhi kantor polisi. Mereka tidak terima Priti dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan menyerang polisi Sharma. Untuk membebaskan Priti, Samar meminta abangnya untuk mengundurkan diri dari partai. Priti sebenarnya keberatan, tetapi ia tidak punya pilihan. Jika Priti mau mengundurkan diri dari partai politik, maka Viru bisa meminta polisi Sharma untuk membebaskan dirinya. Priti akhirnya setuju dan ia menandatangani surat itu. Samar kemudian mendatangi Viru. Ia meminta agar abangnya dibebaskan dan ia berjanji akan menyerahkan semua urusan politik kepada Viru karena Samar dan keluarganya akan pindah ke Amerika. Viru senang mendengar keputusan Samar. Ia segera mendatangi ayahnya untuk meminta persetujuan sang ayah agar bisa mengangkat dirinya menjadi ketua partai menggantikan Tuan Chandra. Hari itu Tuan Chandra akan dikremasi. Ribuan simpatisan datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Viru dan Surats juga datang ke tempat itu. Di saat itulah Surats untuk pertama kali dalam hidupnya bertemu dengan ibunya Bharati. Tetapi tentu saja Surats tidak menyadari jika Bharati adalah ibu kandungnya.
Setelah acara kremasi selesai, Samar menyusun siasat agar membalaskan dendam kematian ayahnya. Samar mengumpulkan ribuan simpatisan. Ia juga mengundang Viru untuk hadir. Di hadapan ribuan simpatisannya, Priti dengan lantang mengumumkan bahwa ia akan bertarung merebut posisi sebagai calon Perdana Menteri. Viru terperanjat mendengar pernyataan Priti. Ternyata Priti menipu Viru dengan surat pengunduran dirinya. Viru sendiri tidak bisa menghentikan kampanye Priti karena ia tidak mau berurusan dengan ribuan simpatisan yang hadir. Viru kemudian mengundang awak media dan mengumumkan pemecatan Priti dari partai politik Rastrawadi dengan alasan Priti melakukan kasus asusila dan telah menodai partai. Setelah menjadi ketua partai, Viru mengangkat Suraj menjadi sekretaris umum partai Rastrawadi. Pemecatan Priti justru membuat dirinya menuai simpati publik. Untuk bisa menantang Viru dalam pemilihan Perdana Menteri, Priti membentuk partai baru yang ia namakan Jan Sakti. Tetapi masalah justru muncul. Priti butuh banyak dana untuk partai barunya, sedangkan para donatur semuanya telah dibajak oleh Viru. Satu-satunya solusi untuk mendapatkan dana adalah dengan cara mendekati miliarder yang bernama Sakseria. Alasan kenapa Samar selalu menolak cinta Indu adalah karena ternyata ia sudah memiliki kekasih yang bernama Sarah. Hanya saja Samar tidak pernah menceritakan kepada Indu tentang Sarah. Untuk mendapatkan dana politik partai Jan Sakti, Samar terpaksa berbohong. Ia mengaku bahwa ia sangat mencintai Indu dan ingin menikah dengannya. Keputusan Samar didukung oleh ibunya Barati. Barati dan Gopal kemudian mendatangi kediaman Tuan Sakseria, ayah Indu. Sekalipun kaya, ayah Indu hanya mau menikahkan putrinya dengan calon Perdana Menteri. Jika Samar ingin menikahi Indu, maka Samar harus menggantikan posisi kakaknya Priti sebagai calon Perdana Menteri. Atau Indu akan menikah dengan Priti. Samar tidak suka politik. Ia hanya ingin menjadi aktor di balik layar guna membalaskan dendam kematian ayahnya. Samar rela mengorbankan segalanya agar dendam itu bisa terbalaskan. Ia kemudian meminta kakaknya Priti menikahi Indu. Jika tidak, maka Tuan Sakseria akan menyerahkan putrinya Indu kepada Viru. Dengan demikian, pendanaan politik Viru semakin mewah. Hal itu bisa menyulitkan partai Jan Sakti. Mendengar penjelasan adiknya, Priti terpaksa menerima perjodohan itu. Indu mengetahui rencana gila ayahnya. Ia tidak mau menikah dengan Priti, tetapi keputusan Tuan Sakseria adalah sebuah titah yang tidak bisa dibantah. Indu tidak puas hati. Ia mendatangi Samar. Indu melampiaskan kekecewaan dan kesedihannya. Samar teramat tega. Ia rela menjual cinta Indu kepada kakaknya Priti demi uang. Samar sendiri menampik tudingan itu. Menurutnya, apa yang ia lakukan adalah menyelamatkan masa depan Indu. Jika Indu tidak menikah dengan Priti, maka ayah Indu akan menjodohkan Indu dengan Viru. Karena Tuan Sakseria hanya ingin menantu seorang calon Perdana Menteri. Mendengar penjelasan Samar, Indu hanya bisa menangis meratapi takdirnya. Pernikahan antara Indu dan Priti akhirnya digelar. Sekalipun menikah, Indu tidak mau disentuh oleh Priti karena Indu memang tidak mencintai suaminya itu. Sementara itu, kubu Viru mulai ketar-ketir. Setelah kematian ayahnya, Priti mendapatkan simpati publik dan ia juga berhasil mendirikan partai politik. Untuk mengalahkan Priti, Suraj tidak kalah cerdik. Ia membayar seorang jurnalis untuk memojokkan Priti. Dalam sebuah sesi wawancara, jurnalis tersebut memojokkan Priti dengan memberikan pertanyaan yang sifatnya menohok. Jurnalis itu mempertanyakan pernikahan Priti yang dianggap sebagai kontrak politik demi membiayai partai yang didirikan oleh Priti. Priti yang temperamen terpancing amarahnya. Ia menyerang jurnalis itu yang membuat elektabilitas dirinya sebagai calon Perdana Menteri mulai menurun. Kekasih Samar yang bernama Sarah secara diam-diam memberikan kejutan. Ia datang ke India untuk menemui Samar. Kedatangan Sarah membakar api cemburu di hati Indu. Perlahan, api cemburu itu membakar cinta Indu dan mengubahnya menjadi benci. Indu sadar jika Samar tega memanfaatkan dirinya. Sejahat-jahatnya Priti, ia tidak menjual cinta seorang wanita kepada orang lain dan memanfaatkannya. Sadar akan betapa bejatnya Samar, Indu mulai melupakan Samar dalam hidupnya.
Setelah popularitas Priti menurun karena dianggap temperamen, Samar berpikir keras untuk menjatuhkan lawan politiknya. Samar kemudian menjebak orang kepercayaan Viru yang bernama Babulai. Babulai adalah penyuka sesama jenis. Suatu malam, ketika Babulai menghabiskan malam bersama kekasihnya, Samar meminta anak buahnya untuk membunuh pasangan Babulai dan mengambil foto Babu bersama mayat di TKP. Babulai panik karena ia akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Agar bisa selamat dari tuduhan itu, Samar meminta Babu agar membuat sebuah pengakuan palsu. Babu tidak punya pilihan. Ia terpaksa memfitnah Viru dan mengatakan jika partai Viru adalah sarang koruptor. Pengakuan Babu sontak mengejutkan publik. Alhasil, elektabilitas partainya menurun drastis. Setelah menyampaikan berita hoax kepada media, Babu dibawa Samar ke sebuah ruangan. Di sana, Samar bertanya tentang siapa dalang di balik kematian ayahnya. Babu dengan jujur mengakui jika otak pembunuhan adalah Suraj. Babu berlutut memohon pengampunan. Ia mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Di saat bersamaan, Sarah melintas dan melihat Babu sedang bersembah sujud di depan Samar. Sarah penasaran dan merasa janggal, namun Gopal segera membawa Sarah keluar. Sementara Samar, setelah mendapatkan nama pembunuh ayahnya, ia membiarkan Babu pulang. Dan di tengah perjalanan, Samar meledakkan mobil yang dikendarai Babu menggunakan panggilan telepon. Kematian Babu membuat kubu politik Viru semakin terdesak. Viru dituding sebagai dalang di balik kematian Babu. Suraj terpaksa melakukan siasat agar bisa menjatuhkan Priti. Ia berniat mengangkat kembali kasus asusila Priti. Untuk menjalankan rencananya, Suraj butuh polisi Sarma dan juga Puja. Tetapi kali ini Priti bertindak cepat. Sebelum Suraj melakukan itu, ia terlebih dahulu mendatangi polisi Sarma dan membunuhnya. Tidak hanya itu, Priti juga meminta anak buahnya untuk menculik Puja. Penculikan terjadi tepat di depan mata Sarah. Sarah berusaha untuk menolong Puja, tetapi ia tidak berdaya melawan para gangster. Puja kemudian dibawa menghadap Priti dan di sana ia juga dieksekusi. Sarah mengetahui kematian Babu dari berita di TV. Sebelum Babu tewas, Sarah melihat Babu bertekuk lutut memohon sesuatu kepada Samar. Sarah juga melihat penculik Puja dan wajah para penculik sangat familiar. Mereka pernah mendatangi kediaman Samar. Sarah jadi curiga kepada kekasihnya Samar dan ia mulai meragukan cintanya. Ketika Sarah bertanya, Samar mengaku bahwa ia masih mencintai Sarah dan cintanya itu tidak pernah berubah. Samar bahkan rela terbang ke Amerika bersama Sarah dan tinggal di sana untuk membuktikan ketulusan cintanya. Alhasil, kecurigaan Sarah mulai terobati. Sementara Indu, ia mulai belajar untuk menerima dan mencintai Priti sebagai suaminya. Indu pada akhirnya mau ditiduri oleh Priti. Kubu politik Viru mulai kebakaran jenggot. Elektabilitas mereka menurun drastis. Suraj kembali melakukan siasat licik dan juga bejat. Ia mengirim orang untuk meletakkan bom di mobil Samar. Hari itu Samar dan Sarah bersiap-siap ke Amerika. Sarah keluar dari rumah dan bergegas untuk membukakan pintu mobil. Priti menyadari jika di dalam mobil ada bom setelah ia melihat seseorang yang tidak dikenal baru saja keluar dari mobil tersebut dan segera pergi meninggalkan rumah Priti menggunakan sepeda motor. Priti berlari untuk mencegah Sarah membuka pintu mobil, tetapi ia terlambat. Samar dan Indu menangis meratapi kematian Sarah dan Priti. Melihat kesedihan mereka, Gopal mulai kehabisan kesabarannya. Ia kemudian mendatangi kediaman Suraj untuk membunuh pria itu. Gopal masuk ke dalam rumah dan mengunci kedua orang tua Suraj di luar rumah. Ketika Gopal bersiap menembak Suraj, ayah Suraj kemudian berkata, "Jangan bunuh dia, Tuan.
Kami tidak punya anak. Dia adalah berkah yang diberikan dewa kepada kami. Kami menemukannya di Sungai Benaras. Seseorang membuangnya di sana 27 tahun silam. Setelah berkata demikian, Ibu Suraj kemudian menunjukkan barang bukti yang ia temukan bersama dengan bayi Suraj di Sungai Benaras. Mendengar ucapan Ram dan istrinya, Gopal sadar jika Suraj adalah anak Bharati yang ia buang 27 tahun yang lalu. Gopal batal membunuh Suraj. Ia segera mengabari Bharati bahwa anak pertamanya ternyata masih hidup. Setelah mengetahui hal tersebut, Bharati segera menemui Suraj. Ia menjelaskan semua yang terjadi kepada anaknya. Bharati meminta maaf karena ia tidak bisa mencegah tindakan ayahnya untuk membuang Suraj ketika masih bayi. Ia mengajak Suraj kembali ke rumah mereka dan berhenti memusuhi Samar karena Suraj dan Samar masih saudara. Suraj bahkan bisa menjadi politisi hebat dengan bergabung di partai politik yang didirikan oleh Priti. Suraj memaafkan ibunya, tetapi ia menolak untuk kembali ke rumah Bharati karena sekalipun Bharati melahirkan dirinya, orang tua Suraj tetaplah Ram Charitar dan istrinya, karena merekalah yang telah membesarkan Suraj selama ini. Mengenai politik, Suraj tidak akan berkhianat kepada Viru yang telah mengangkat namanya dan memberikannya sebuah identitas. Mendengar pengakuan anaknya, Bharati terpaksa kembali dengan tangan hampa. शायद वो बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। प्लीज सिंधु। Setelah kehilangan pemimpinnya, Partai Jan Sakti kemudian memilih pemimpin yang baru. Para anggota partai menunjuk Samar sebagai pengganti abangnya, tetapi Samar kembali menolak. Ia tidak pernah tertarik akan dunia politik. Samar kemudian menyodorkan Indu sebagai pemimpin yang baru. Indu mengiyakan permintaan itu dan alhasil ia dinobatkan sebagai pemimpin partai menggantikan almarhum suaminya. Sosok Indu tidak terlalu sulit untuk menuai simpati publik karena lawan politiknya Viru kembali dituding sebagai penyebab kematian Priti. Viru mendapatkan telepon dari anak buahnya. Diketahui jika Samar melakukan pemalsuan hasil polling pemilu dengan bantuan hacker dan saat ini mereka berada di sebuah wilayah yang bernama Bankepur. Viru panik. Ia segera bergegas ke wilayah Bankepur dan tanpa disadari, semua itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Samar. Mengetahui bosnya keluar secara dadakan, Suraj segera menyusulnya. Mereka kemudian tiba di sebuah gudang tua. Suraj turun dari mobil dan secara diam-diam membidik Samar. Ia bersiap untuk menembaknya. Tetapi Suraj enggan melepaskan tembakan karena Suraj tahu jika Samar adalah adik tirinya. Viru segera turun dari mobil dan meminta Suraj untuk menembak Samar. Tetapi ia justru ditembak oleh Samar. Melihat Viru tertembak, Suraj akhirnya memutuskan untuk menembak Samar. Tetapi Samar diselamatkan oleh Gopal. Setelah itu, Suraj melepaskan tembakan yang membabi buta. Samar CS panik dan momen itu dimanfaatkan Suraj untuk membawa kabur Viru dari tempat itu. Suraj dan Viru berhasil keluar dari gudang tersebut dan mereka dikejar oleh Samar. Ketika melewati sebuah jembatan, anak buah Samar berusaha menghadang Suraj dan sejurus kemudian mobil yang dikendarai Suraj terguling dan menabrak pohon. Tetapi Suraj berhasil keluar dari mobil itu dengan membawa Viru yang terluka parah. Suraj berusaha membawa tuannya ke rumah sakit, tetapi semuanya terlambat. Viru sudah keburu tewas. Setelah itu, Samar dan Gopal juga tiba di TKP. Samar kemudian membalaskan dendamnya dengan menembak mati Suraj. Setelah tewasnya Viru, Indu akhirnya memenangkan pemilu. Ia terpilih menjadi Perdana Menteri India. Film ditutup dengan adegan di mana Samar pamit berangkat ke Amerika. Ia ingin menjauh dari politik karena baginya, politik telah mengubah Samar menjadi sosok iblis yang tidak punya hati dan juga simpati. Sementara Indu, ia mengaku bahwa dirinya sedang hamil, buah dari pernikahannya dengan Priti. Dan film pun berakhir.